Ngawurnya Anies cabut izin usaha saat Corona, simulasi ambruknya ekonomi DKI. Ditulis oleh Niha Alif di Siver.com. Hai, bertemu lagi dengan channel Daily News bersama Suara Rahma. Masih segar ingatan kita beberapa saat yang lalu DKI 1 melakukan simulasi potensi jumlah pasien Corona DKI mencapai 6.000 jiwa. Belakangan kebijakannya justru mendorong pencepatan target jumlah tersebut. Mulai dari pembatasan rute Transjakarta, MRT, dan LRT, hingga bagi-bagi masker dan sembako. Anies juga kerap menumpuk massa dengan konferensi pers dan mengundang ormas se-ibu kota. Saat ini rupanya Anies sedang menjalankan simulasi ambruknya ekonomi DKI, salah satunya dengan mencabut izin usaha saat PSBB, padahal dalam artikel saya sebelumnya membahas cara Menteri Basuki menaikkan daya beli masyarakat miskin dengan membeli karet senilai 100 miliar. Menteri Basuki juga akan melakukan perawatan jalan dan lain-lain yang tentunya akan menyerap banyak tenaga kerja. Beda dengan Anies yang kemarin mengunjungi Ragunan, lalu hari ini tiba-tiba mengancam mencabut izin usaha. Sebelumnya, dilansir okezone.com, Pemprov DKI Jakarta akan mengambil langkah tegas berupa menutup tempat usaha bila masih ada perusahaan yang nekat menjalankan aktivitasnya di tengah pemberlakuan masa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Diketahui dalam Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020, Pasal 10, hanya ada 11 sektor usaha yang diizinkan beroperasi selama PSBB. 11 sektor itu adalah kesehatan, bahan pangan atau makanan atau minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu dan kebutuhan sehari-hari. Bisa berbentuk evaluasi izin usaha. Bila berulang, kita bisa cabut izin usahanya, kata Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan kepada wartawan Senin 13 April 2020. Menanggapi pernyataan Anies, salah satu penulis SeaWorld yang juga berprofesi sebagai praktisi hukum, Ricky Finando, memberikan senggaan telak. Seperti dilansir bisnis.com, pertama soal pencabutan izin usaha perusahaan yang masih beroperasi selama pandemi COVID-19, kedua soal denda sebesar 100 juta rupiah dan penjara 1 tahun bagi pelanggar PSBB. Dua pernyataan Anies tersebut, kata Ricky, sama sekali tidak memiliki dasar hukum. Menurutnya, jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 2018 tentang karantina kesehatan, tidak ada istilah sanksi administratif terhadap pelanggaran PSBB, sehingga tak bisa pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencabut izin usaha perusahaan yang masih beroperasi saat PSBB. Pasal 27 pada Pergub DKI Nomor 33 Tahun 2020 itu sumbernya hanya dari Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 2018 pidana penjara 1 tahun atau denda 100 juta rupiah. Tak ada sanksi administrasi, itu pun Pasal 93 hanya bisa berlaku jika karantina wilayah atau karantina rumah sakit bukan pada saat PSBB. Tak ada pula sanksi administrasi, jadi tak bisa cabut izin usaha. Kalau ada yang dicabut melawan hukum itu, gugat saja ke PT UN, tuturnya kepada Bisnis Selasa 14 April 2020. Dia menyarankan agar Anies mencabut pasal 27 melalui keputusan gubernur atau revisi Pergub Nomor 33 2020. Pasalnya, Ricky menilai bahwa tidak ada sanksi apapun yang bisa diterapkan selama PSBB berlangsung. Termasuk orang yang mengemudikan mobil, motor, dan perusahaan yang masih beroperasi tak bisa disanksi. Ya, itulah konsekuensi hukum penerapan PSBB. Sampai jungkir balik pun, kita tak akan pernah menemukan polisi diberikan kewenangan berjaga saat PSBB, sehingga bisa menindak yang melanggar saat pemberlakuan PSBB, katanya. Ricky menghimbau Anies Baswedan tidak selalu menyampaikan pernyataan yang bisa meresahkan masyarakat maupun pelaku usaha selama wabah COVID-19. Kalau dari sisi hukum tindakan Anies dinilai cacat, lantas bagaimana dampak sosial ekonominya? Jelas ini menjadi pukulan keras bagi ekonomi ibu kota. Kalau sampai izin usaha dicabut semena-mena, siapa yang akan menyediakan lapangan usaha setelah pandemi ini berakhir? Apakah Anies sedang melakukan simulasi ambruknya ekonomi di DKI?
Dengan begitu, wajar kalau Anies membatasi semua kegiatan yang ada termasuk memberi sanksi yang mengada-ada. Padahal, di negara manapun saat lockdown tak ada ancaman pencabutan izin usaha. Justru pemerintah daerah dalam hal ini harus memberikan stimulasi bagi perusahaan menengah agar tak sampai bangkrut. Anies hampir rajin menyisir APBD DKI seperti Ahok. Contohlah Jokowi yang saat awal wabah sudah mengumumkan kalau anggaran dinas semua kementerian senilai 40 triliun akan dialokasikan untuk penanganan corona. Tak hanya itu saja, Jokowi juga mengalokasikan 400 triliun lebih untuk mensubsidi listrik rakyat miskin, termasuk memotong pajak usaha kecil dan menengah. Jokowi bergerak cepat membangun RS khusus corona, menyiapkan RS darurat, mengimpor APD, obat-obatan sambil terus memikirkan ekonomi rakyat kecil. Lantas apa yang dilakukan DKI 1? Hingga kini belum terdengar Anies memangkas seluruh tunjangan jajaran Pemprov DKI, termasuk TGUPP yang makan gaji buta. Saking butanya hingga Bambang Wijoyanto malah jadi avokat Said Didu di tengah corona. Bahkan masyarakat yang cerdas membuat diagram prosentase APBD DKI dalam penanganan corona ternyata jauh lebih kecil ketimbang Jabar dan Jateng. Itu pun masih mengemis bantuan dana bansos ke pusat, sepertinya tak hanya menargetkan 6.000 pasien COVID-19, tapi juga ambruknya ekonomi DKI. Kalau dia masih punya hati, kita tunggu ke depannya apakah ada stimulasi dari DKI 1? Kalau tidak, fix Anies memang pemimpin tanpa hati nurani. Bagaimana menurut Anda teman-teman? Silahkan tulis komentar Anda ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Artikel ini bisa dilihat secara lengkap di halaman siwer.com. Terima kasih sudah menyaksikan channel Daily News hari ini.